Generation Advantage pada kopi Sumatera Utara. Dalam produksi kopi, standarisasi mutu biji kopi menjadi hal yang penting di mana secara umum ditentukan atas dasar tingkat kekeringan dan tingkat kontaminasi, sedangkan secara khusus ditentukan berdasarkan ukuran biji, jumlah keping biji, dan sistem nilai cacat biji kopi. Jenis ekspor kopi, produk kopi dari Indonesia telah cukup dikenal di pasar mancanegara dan menyumbang devisa yang cukup besar. Produk kopi Indonesia juga telah cukup terkenal di pasar kopi internasional, khususnya di Amerika Serikat. Berbagai jenis kopi, baik green coffee, roasted coffee, maupun kopi olahan dari Indonesia, merupakan komoditi ekspor yang diimpor oleh Amerika Serikat. Namun saat ini tidak menggunakan identitas atau dengan labeling, sehingga kurang memberikan informasi dan kejelasan sumber mengenai karakteristik kopi yang dihasilkan oleh tanah Indonesia. Berikut merupakan dua contoh kopi Arabica dan Robusta yang diekspor ke Amerika Serikat. Nah, ini adalah salah satu contoh perbedaan dari Arabica dan Robusta, di mana 80% menguasai pesan Nusantara untuk kopi Arabica dan 20% untuk kopi Robusta. Keunikan kopi Sumatera, menurut Anthony Cotton selaku Direktur Starbucks Indonesia, menyatakan bahwa kopi Sumatera menduduki jajaran kopi terlaris pertama. Hal ini bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di Starbucks seluruh dunia. Pola 9, bahwa seperangkat afiliasi dikembangkan dan dapat ditransfer secara internasional, seperti dalam pola 8. Namun dalam hal ini, pengetahuan yang terikat lokasi ditambahkan di berbagai negara yang terlibat, sehingga memungkinkan responsif nasional. Peluang kopi Indonesia ke Amerika, bahwa pertanian kopi Indonesia yang punya lahan dengan tingkat tanah yang subur, ditambah dengan keadaan alam Indonesia yang sangat cocok untuk pengembangan tanaman kopi karena faktor cuaca, iklim, dan yang mempengaruhi kualitas hasil produksi kopi. Tren konsumsi kopi Amerika Serikat yang menyukai kopi dengan cita rasa yang kuat dan memiliki karakteristik aroma dianggap sebagai alasan kopi Indonesia memiliki peluang yang besar terhadap pemasaran kopi di Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang mempunyai banyak varietas kopi specialty, berbeda dengan Vietnam yang hanya memiliki 2 varietas specialty coffee, yaitu Highlands Coffee dan Truc Nguyen Coffee. Dengan fakta tersebut, jika dibandingkan dengan Vietnam, Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar terhadap pasar kopi Amerika. Jumlah permintaan dan penawaran ekspor kopi di Indonesia ke Amerika Serikat meningkat dikarenakan terus bertumbuhnya konsumsi dan ketertarikan konsumsi kopi di Amerika terhadap varietas kopi unggulan yang dihasilkan di Indonesia. Tingginya jumlah permintaan impor kopi dari Amerika Serikat ini kemudian menjadi peluang ekspor bagi Indonesia untuk terus meningkatkan jumlah ekspor ke Amerika Serikat. Konsumsi kopi Amerika Serikat memperlihatkan bahwa tren yang meningkat. Begitu juga dengan industri kopi yang ada di Amerika. Menurut hasil survei oleh National Coffee Association, 64% orang Amerika berusia 18 tahun atau di atas 18 tahun menyatakan mengkonsumsi kopi di pagi hari sebelum mereka diwawancarai. Ini meningkat 62% dibandingkan survei serupa pada tahun sebelumnya. Kesulitan saat transfer sumber daya, yaitu Indonesia belum mempunyai pengalaman untuk menyajikan kopi dalam bentuk olahan. Konsumen atau importir kurang mempercayai alasannya kopi olahan tersebut belum tentu disajikan dengan bahan baku yang bermutu. Kesulitan yaitu adanya hambatan untuk memasuki pasar industri kopi. Yang kedua, fasilitas dan teknologi kurang memadai. Yang ketiga, adanya hambatan dalam peraturan khususnya ketenagakerjaan, perpajakan, dan perdagangan. Yang keempat, kurang motivasi dari pengusaha. Yang kelima, rendahnya modal. Yang keenam, teknologi pengolahan dan pengemasan yang belum dikuasai sepenuhnya. Dan yang terakhir adalah kualitas sumber daya manusia untuk pemasaran yang belum memadai. Jika pasar dunia menyukai kopi dengan varietas Arabica, berbanding terbalik dengan pertanian Indonesia menghasilkan lebih banyak varietas
usaha, perguruan tinggi, dan komunitas yang didesain dapat merangsang aktivitas inovatif dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara insentif, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penunjang keberhasilan bahwa kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara demi menjamin